Dan saat ini untuk mengetahui bagaimana terkait banjir Jakarta, kita sudah terhubung dengan pengamat tata kota, ada Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat siang, apa kabar Pak? Selamat siang Mbak Tata, Alhamdulillah, ya sehat. Baik, Pak Yayat, ini Jakarta dan juga sekitarnya terendam banjir lagi. Anda sendiri melihat seperti apa terkait beberapa titik banyak begitu Pak, sehingga menyulitkan transportasi dan juga kegiatan aktivitas lainnya? Ya, ini menarik ya. Yang paling dominan kita lihat banyak di wilayah utara Jakarta. Ini viral banget di beberapa media sosial, masyarakat melaporkan bagaimana kondisi beberapa jaringan jalan yang terendam. Apa indikasi yang bisa kita lihat? Pertama, satu, ada bisa dikatakan sebagian sistem drainase Jakarta lumpuh. Saya berani mengatakan itu karena fungsinya tidak maksimal untuk menampung volume air. Yang kedua, ada potensi faktor rob ya, ada pasang laut sehingga aktivitas air untuk mengalir ke laut itu agak melambat atau tertahan sama sekali. Yang ketiga itu aspek pompa ya, memang harus diakui Jakarta ini memerlukan pompa untuk beberapa simpul ruas jalan yang bisa dikatakan sering mengalami kebanjiran. Jadi bisa dikatakan dari kebanjiran minggu yang lalu sampai minggu sekarang ada penurunan kesiagaan menurut saya. Kesiagaan itu dalam arti mengantisipasi potensi curah hujan yang kemungkinan besar masih akan terus meningkat pada beberapa hari yang akan datang. Nah, catatan penting dari kita di sini kita terlihat bahwa fenomena yang terjadi hari ini, intensitas curah hujan cukup panjang ya, cukup panjang mulai dari hari Sabtu kemarin sampai hari Minggu. Ini sama dengan minggu yang lalu. Minggu yang lalu pun juga fenomenanya sama. Curah hujan di akhir pekan itu sudah terasa mulai di hari Minggu dan terjadi curah hujan yang sama meningkatnya pada hari Seninnya. Jadi dalam satu minggu, saya berani mengatakan dalam satu minggu Jakarta itu lumpuh sebagian pada sistem penanggulangan air. Di sini menunjukkan bahwa faktor sistem drainase kita, faktor potensi rob, dan juga faktor kendala yang terjadi pada beberapa wilayah yang sama sekali tidak dapat terantisipasi oleh sistem pompanisasi yang ada. Jadi bisa dikatakan situasi beberapa daerah Jakarta khususnya misalnya di wilayah utara itu memang agak terasa lebih lambat untuk surutnya. Minggu yang lalu juga kita sudah melihat hampir sebagian wilayah utara Jakarta, ketika wilayah dari Pik, Pademangan, Sunter, sampai sebagian wilayah sekitar Jakarta Utara itu mengalami penurunan yang sangat lambat sekali. Ini catatan penting loh. Mengapa pada wilayah utara itu potensi kejadiannya sering lebih lama untuk surut dan kemudian potensi terjadinya banjir agak lebih sering terjadi. Ini catatan-catatan kita yang perlu menjadi perhatian, bahwa fenomena hujan sekarang ini ada potensi mengancam pada wilayah-wilayah yang paling rentan. Nah, yang kedua, pada beberapa tempat itu air alhamdulillah pada jam 10, jam 11 ini dilaporkan cepat surut. Itu menunjukkan bahwa ada hal-hal yang sangat bisa diantisipasi. Saya sependapat bahwa optimalisasi pompa pada wilayah-wilayah yang sering tergenang itu menjadi sangat penting. Jadi kapasitas pompanya ditingkatkan, potensi kesiagaan terus dimaksimalkan. Memang seharusnya kalau memang dimungkinkan pada fenomena curah hujan kejadian pada hari Sabtu malam, harusnya pompa sudah siaga. Tetapi peran pompa itu bisa sama sekali tidak maksimal jika kondisi muka air itu sangat tinggi. Fenomena ini bisa dilihat di Jalan Gunung Sahari. Gunung Sahari itu antara muka jalan dengan muka air itu levelnya hampir sama. Bahkan muka air itu lebih tinggi. Jadi kalau misal muka air di beberapa tempat di beberapa daerah itu lebih tinggi dari wilayah daratannya atau jalannya, otomatis wilayah tersebut akan lebih lama tergenang dibandingkan daerah-daerah yang memang potensi ketinggian lahan lebih tinggi dari muka airnya. Demikian. Oke, Pak Yayat, tadi juga Anda menyebutkan ada beberapa yang menyebabkan untuk banjir di Jakarta, ada drainase, kemudian ada rob, kemudian curah hujan yang juga tinggi. Jadi bagaimana Pak, misalnya curah hujannya sekarang tinggi, drainasenya harus seperti apa? Khususnya tadi Anda beberapa kali mention kalau misalnya bagian Jakarta, bagian utara ya Pak Yayat ya? Ya, pertama begini,
catatan-catatan penting udah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa sistem pengendalian banjir Jakarta ini sudah tertinggal. Kajian yang dibuat konsep master plan rencana pengendalian banjir Jakarta yang dibuat tahun 73 oleh Nedelko, kemudian dievaluasi berdasarkan kajian dari JICA, kemudian di backup oleh Kementerian PU pada waktu itu, bahwa sistem pengendalian Jakarta ini harus ditingkatkan kapasitasnya 3 kali dibandingkan kondisi yang ada sekarang. Artinya apa? Upaya normalisasi, pengembangan optimalisasi saluran air maupun sungai-sungai yang ada itu harus bisa dinormalkan kembali, bahkan ditingkatkan 3 kali lipat. Tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah justru Jakarta semakin kehilangan resapan air, sistem drainasenya tidak mampu mendukung tingginya curah hujan yang semakin lama semakin sulit teresap di dalam sistem drainase maupun wilayah-wilayah ruang terbuka hijaunya. Kita lihat ya, bisa dikatakan Jakarta hanya punya sistem drainase pada koridor jalan-jalan utama saja yang bisa dikatakan masih bisa membackup. Tetapi begitu masuk ke dalam sistem lingkungan permukiman, drainasenya itu sama sekali tidak terbentuk atau tidak membantu lah. Bahkan sama sekali beberapa pemukiman yang cukup padat itu tidak memiliki sistem drainase. Jadi air yang jatuh langsung lah. Ibaratnya run off-nya tinggi sekali, sudah di atas 1. Jadi apa yang terjadi sekarang ketika curah hujan tinggi, sungai berubah, jalan berubah menjadi sungai. Itu menunjukkan bahwa kapasitas drainase kita sudah tidak maksimal. Dan kita lihat juga, nih contohnya misalnya terlihat dari pompa-pompa kita. Betapa besar kapasitas yang harus ditingkatkan ketika volume air semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa perubahan bentang tata ruang kita, resapan yang hilang, itu akan sangat mempengaruhi besarnya air yang tidak terkendali lagi. Nah, ini menjadi catatan bagi kita ya, mengapa kejadian ini terus berulang-berulang. Dan ini pertanyaan lebih menarik lagi jika hanya dalam 1 minggu. Hari Senin kemarin kita kebanjiran, hari Minggu ini kita juga kebanjiran. Yang menjadi masalah, ada apa di balik fenomena ini? Satu, kita bisa jelaskan. Pertama, ada nggak catatan yang bisa kita lihat misalnya dari kejadian di wilayah utara Jakarta yang sekarang ini begitu viral, kawasan-kawasan baru yang sudah terbangun pun ternyata kebanjiran semua. Kawasan-kawasan elit semua kebanjiran semua. Mengapa kawasan elit yang diklaim bebas banjir sekarang malah kebanjiran? Kalau wilayah-wilayah lain mungkin bisa dikatakan dimaklumin lah. Nah, ini menjadi suatu tanda tanya, ada fenomena apa di balik peristiwa ini? Harus kita evaluasi kembali. Kawasan yang terencana, yang dibuat bagus master plan-nya bisa kebanjiran. Yang tidak terencana, ya kita sudah wajar lah menerima hal itu. Nah, yang kedua yang perlu kita catat adalah, kalau misalnya potensi ini terjadi, kan orang mengatakan, Pak, kenapa tidak terjadi operasi modifikasi cuaca? Nah, kita pertanyakan kembali, anggarannya ada atau tidak? Sekarang kan masalahnya anggaran tahun 2026 belum diketok. Biasanya kalau menghadapi fenomena ini, ketika kita sudah gagal mengendalikan di bawah, drainasenya rusak, bentang alamnya sudah tidak maksimal lagi, fenomena land subsidence-nya tinggi, orang selalu berharap mudah-mudahan modifikasi cuaca menjadi cara penolong dari mengendalikan banjir. Apa yang terjadi sekarang? Dana untuk modifikasi cuaca mungkin belum diketok, belum dianggarkan ya. Artinya otomatis kalau misalnya anggaran untuk modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan, Jakarta terpaksa harus pasrah. Karena sistem di bawahnya itu sudah tidak mendukung. Ini kan kita catat. Dalam 2 minggu saja ini sudah kembali lumpuh. Nah, kalau misalnya satu-satunya cara dengan modifikasi cuaca menjadi solusi untuk mengurai benih hujan di Jakarta, biayanya sangat mahal. Akhirnya kita hanya menggantungkan cara pengendalian cuaca sebagai cara mengatasi banjir di Jakarta. Oke, tadi Pak Yayat juga bilang kalau misalnya sistem drainase kita sudah ketinggalan. Kemudian juga kalau kita lihat nih Pak Yayat, kalau misalnya di Katulampa itu udah siaga 3 Pak. Begitu. Jadi kita bisa katakan mungkin dampak yang paling serius nanti, mungkin apakah banjirnya benar-benar nanti akan meluap begitu. Misalnya keadaan banjir sebelumnya dari misalnya awal Maret 2025 lalu Pak. Halo. Ya Pak Yayat. Bisa mendengar suara saya Pak?
Siap, bisa, sudah, bisa. Oke Pak Yayat, saya ulangi, ini kan kita di Katulampa juga statusnya siaga 3 begitu Pak ya. Kemudian bagaimana dengan potensi banjir kiriman yang tiba-tiba di Jakarta dari jam 9 sampai jam 12 begitu Pak. Terus menurut pengamatan Pak Yayat, seberapa serius ancaman banjir akan datang ke Jakarta begitu Pak? Ini saya tinggal di Katulampa ini. Oke. Bisa diceritakan langsung berarti Pak Yayat ya, kalau misalnya mungkin Bapak merasakan sendiri dampaknya. Ya, saya terus terang aja, saya berada di wilayah Kelurahan Katulampa. Saya melihat fenomena tadi pagi itu hujan cukup tinggi. Sekarang hujan berhenti, tapi cuaca mendung. Tinggi muka air sudah di 100, siaga 3. Dan diperkirakan ya, mudah-mudahan sore ini tidak hujan lagi ya. Diperkirakan muka air yang hampir 100 cm itu akan mempengaruhi muka air di pintu air Manggarai. Akan naik sedikit lah levelnya. Dan hitungan durasinya kan ya sekitar 6-8 jam. Jadi kalau sekarang jam 2, ya jam 1 lah ya kan. Kalau 6 jam diperkirakan malam itu air baru sampai Jakarta. Nah sekarang pertanyaannya, apakah air Jakarta sudah mulai surut? Artinya begini, kalau wilayah hilirnya air sudah terurai, sudah mulai masuk ke laut, maka jika nanti ada air dari hulu masuk wilayah Jakarta, itu potensi genangan bisa berkurang. Tetapi kalau misalnya air stuck, tidak mampu dikelola di wilayah hilir, maka jika nanti air yang dari Katulampa sampai Jakarta, potensi genangan atau wilayah banjirnya akan semakin besar. Nah, jadi catatan yang perlu kita ingatkan adalah bagaimana upaya yang kita lakukan di wilayah hilir khususnya Jakarta, di sepanjang koridor aliran sungai khususnya Ciliwung atau sungai-sungai lainnya itu mampu kita segera membuang ke laut secepatnya. Memang sekarang yang terjadi di Jakarta itu kita sudah tidak mampu meresapkan air, yang kita lakukan secepatnya air itu dibuang ke laut begitu. Sebagai cara kita untuk mengantisipasi potensi air yang datang dari hulu. Nah, yang menjadi catatan penting bagaimana kapasitas dari pintu air yang ada di Ancol. Nah, pintu air Ancol itu dibuat dalam kapasitas yang besar dan diharapkan mampu mengantisipasi aliran air yang terhambat jika ada rob. Jadi airnya itu dibuat lebih tinggi, melintasi pintu air untuk mampu dibuang ke laut. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa pintu-pintu air untuk memompa air yang dari daratan untuk bisa dibuang ke arah laut. Nah, ini catatan penting ya. Untuk sungai utama, untuk sungai Ciliwung masih bisa dikendalikan. Tapi menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan aliran sungai-sungai yang 13 lainnya? Potensi genangannya mampu nggak kita kendalikan? Jadi kita berharap ada upaya kerja keras yang bisa dilakukan, dan kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi rob yang terlalu membahayakan sehingga air itu bisa langsung kita alirkan ke laut. Oke, dan tentu juga kalau misalnya kita berbicara tentang iklim nih Pak, curah hujan yang tinggi di Bogor itu kan tentu menjadi pemicu juga ya Pak ya, pemicu utama mungkin bisa kita katakan. Terus kalau misalnya pola curah hujan ekstrim ini apakah terlihat akan permanen atau masih siklus tahunan juga Pak, kira-kira dari cuaca yang seperti ini bisa kita katakan? Nah, sebetulnya begini, kalau kita mengantisipasi curah hujan, sebetulnya Jakarta yang sangat sensitif terkait genangan dan banjir itu jika di atas 100 mm. Jadi hujan lebat dan sangat lebat. Lebat dan sangat lebat. Sebetulnya hujan 2 minggu ini, yang hari Senin lalu dan hari Minggu ini, itu lebih banyak dipengaruhi oleh hujan lokal yang curahnya cukup tinggi. Nah, kemarin juga ada minggu lalu ada pengaruh dari wilayah hulu yang hujan juga cukup besar intensitasnya. Tetapi kalau melihat kondisi yang terjadi dalam 2 minggu terakhir ini, itu menunjukkan bahwa intensitas curah hujan di Jakarta sangat tinggi dan dipengaruhi juga oleh faktor rob yang mempengaruhi wilayah pesisir sehingga mudah tergenang. Nah, jadi yang menjadi antisipasi yang harus kita lakukan untuk menyikapi bagaimana hujan ekstrim. Nah, ini yang paling ditakuti. Kalau udah ekstrim di atas 100, bahkan sempat ada 150, mudah-mudahan tidak terlalu berbahaya lagi lah gitu ya. Ini menjadi catatan penting. Bagaimana kemampuan Ki Jakarta itu, artinya Ki-nya sistem drainase kita untuk
antisipasi Ki 50 tahunan atau Ki 100 tahunan gitu. Jika memang ada potensi Ki ya, misal hujan itu 100 tahunan, artinya potensi puncak 100 tahunan yang terjadi hujan ekstrim, selama sistem drainasenya masih bisa membackup, no problem. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kan sudah dikemukakan, bahwa kapasitas sistem drainase kita ini harusnya ditingkatkan 3 kali lipat dengan membaca fenomena cuaca yang berubah terus-menerus dan kerusakan bentang alamnya gitu. Yang terjadi di Jakarta kan kita sudah melihat bahwa sekarang yang terjadi adalah konflik tata ruang untuk air dan tata ruang untuk manusia. Coba kita lihat misalnya kasus di Kelapa Gading. Kelapa Gading kan riwayatnya dulu rawa. Beberapa tempat lalu misalnya di pesisir utara, misalnya di Pik sekarang kebanjiran, juga itu juga dulunya adalah laut. Otomatis kan pertanyaannya, banyak wilayah-wilayah yang merupakan rumah-rumah air sekarang menjadi rumah manusia. Jadi seakan-akan ketika curah hujan itu turun, air sudah tidak punya rumah lagi lah bahasanya. Artinya dia akan membanjiri semua kawasan atau permukiman yang dulu merupakan tempat air parkir atau tempat air ditampung. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana upaya kita untuk pemulihan? Pemulihan yang bisa kita lakukan sekarang adalah ya cara yang paling selamat adalah membuang air secepatnya aja ke laut, tidak punya pilihan lain. Tidak punya resapan, tidak punya retention pond, karena kita mau sistem polder pun kendalanya adalah pada pembebasan tanah. Jadi penanganan infrastruktur Jakarta, khususnya penanggulangan banjir ini sangat terhambat dengan masalah pembebasan tanah. Harganya sangat mahal sekali. Oke, Pak Yaya, tentu ini masalahnya bukan hanya masalah yang begitu saja, maksudnya ini cukup pelik begitu masalahnya. Kalau kita tarik sedikit ke belakang Pak, banyak juga orang yang menyalahkan kalau bilang banjir kiriman begitu ya dari Bogor. Orang-orang pada bilang kayak gitu. Tapi sebagai pengamat tata kota, berarti kalau kita mau mengurai permasalahan tentang banjir di Jakarta ini, mulai dari mana Pak? Harus seperti apa? Apakah ini murni curah hujan saja atau lebih karena kegagalan tata ruang? Tadi juga Bapak sempat menjelaskan, atau hilangnya ruang resapan, tidak ada lagi air mau kemana, kita mau buang juga seperti apa? Bagaimana Pak kalau kita mau mengurainya? Inilah yang kita lupakan. Jakarta dan sekitarnya, Jakarta, Depok, Bogor itu adalah kesatuan ekosistem daerah aliran sungai. Jadi sebetulnya yang menjadi kekurangan pahaman kita seakan-akan ada pemisahan administratif terkait masalah sungai. Sungai Jakarta, Sungai Depok, sama Sungai Bogor. Kemudian mengklaim bahwa banjir kiriman dari Bogor. Sebetulnya tidak ada banjir kiriman. Yang ada adalah kesatuan ekosistem daerah aliran sungai. Hulunya itu ada di Bogor lah, Kabupaten Bogor. Tapi kalau hulunya juga rusak, tengahnya juga rusak, implikasi Jakarta. Nah, jadi pertanyaan yang paling menarik dari seluruh penyebabnya tentu akan kita kembalikan. Selama hujan lebat, selama hujan itu tinggi, sebetulnya masalah banjir itu fenomena alam biasa. Tetapi ketika ekosistemnya masih bagus aja, resapannya masih bagus, ya kan? Kemudian sistem aliran airnya juga normal, berapapun besar itu, selama bentang alam itu masih menampung, no problem. Yang terjadi sekarang apa? Di hulunya juga sudah mengalami kerusakan, di tengahnya juga rusak, di wilayah hilirnya rusak. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Contoh misalnya, oh ada buat waduk Ciawi, waduk Sukamahi, udah kita bendung. Tapi pertanyaannya, berfungsi nggak secara maksimal? Ada apa fenomena ini? Ternyata kalau dia merupakan dalam satu ekosistem wilayah, tentu orang terus berpikir, hulu, kalau dibuat waduk Sukamahi sama waduk Ciawi, berapa potensi pengendalian yang bisa dilakukan Jakarta? 30% air bisa ditampung kalau di puncak hujan besar. Sekarang di puncak tidak terlalu besar dan terlihat dari muka air yang ada di Katulampa misalnya, tidak begitu tinggi. Nah, yang terjadi mengapa Jakarta yang jadi kebanjiran? Berarti ada masalah di wilayah Jakarta ketika hujan lokal itu ternyata mempengaruhi sekali. Jadi kalau misalnya sekarang terjadi, ya mungkin bisa dikatakan masih Jakarta tidak terlalu parah karena hari ini masih dipengaruhi oleh hujan lokal ya yang cukup tinggi. Tapi kalau misalnya di Bogor pun hujannya tinggi selama beberapa hari seperti kejadian tahun kemarin, itu menunjukkan bahwa jika di Bogor hujan besar, di hulu besar, kemudian di Jakarta hujan besar, kemudian terjadi juga banjirop,
banjirnya akan lebih besar lagi. Nah, sekarang terlihat bahwa di sini misalnya di wilayah hulu hari ini tidak terlalu tinggi lah, tapi memang curah hujannya turun setiap hari dengan intensitas yang tidak terlalu besar. Tapi kalau di sini besar, pasti pengaruhnya pun bisa besar di Jakarta walaupun Jakarta tidak hujan. Di sini yang menunjukkan bahwa hari ini kita melihat Jakarta tanpa banjir kiriman pun sebetulnya sudah parah. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Selama kita tidak mampu melakukan secara pendekatan struktur, bendungan, waduk, retention pond, orang berharap pada pendekatan non-struktur ya, pendekatan katakanlah budaya menjaga drainase, sampah, penghijauan. Tapi itu kan kurang begitu banyak diminati ya. Sekarang kita pendekatan struktur terus, bangun tanggul, bangun waduk, bangun pintu air, tapi masalahnya tidak selesai-selesai. Jadi catatan penting yang perlu kita cermati hari ini adalah ketika semua upaya sudah dilakukan, catatan evaluasi dari pengendalian air yang harus 3 kali lipat itu yang belum dijalankan sepenuhnya. Ketika itu belum dijalankan, orang berpikir modifikasi cuaca lah sebagai cara satu-satunya membuang air keluar dari wilayah Jakarta. Tapi akhirnya di musim hujan kita kebanjiran, di musim kemarau kita kekeringan. Nah, satu hal lagi yang menurut saya yang perlu kita lakukan ketika kondisi ini terjadi, ada baiknya kita mungkin kalau udah pasrah gitu ya, ya sudahlah kita mengajarkan kepada masyarakat saja bagaimana antisipasi kalau misalnya banjir ini terjadi, ya kita harus siaga 24 jam, tidak melakukan mobilitas keluar, menggunakan public transport, kemudian katakanlah work from anywhere atau from home gitu kan. Jadi menunggu saja, tinggal bagaimana sistemnya mampu menghilangkan banjir itu. Coba kita tanya kepada kapasitas sistem kita. Kalau sistemnya bagus semua, ribuan pompa bergerak semua, pintu air bergerak semua, berapa jam dia bisa mengurangi air yang tergenang? Kalau Jakarta sebagai kota global harusnya kan kita punya timeline yang bagus. Harusnya genangan itu tinggal kenangan, ya kan? Sekarang yang terjadi ya tetap aja dia menjadi genangan karena kita belum mampu membuat sistem bagaimana air secepatnya surut atau bisa dibuang ke laut secepatnya. Oke, Pak Yayat tadi juga Anda menyebutkan modifikasi cuaca itu sebenarnya seberapa efektif sih Pak? Ya sebetulnya modifikasi cuaca kan kita mencoba mempengaruhi potensi awan hujan yang tinggi. Nah artinya kita mencoba menggiring ya supaya potensi hujan yang ekstrim atau sangat lebat tidak terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Fenomena tahun lalu ketika banjir besar terjadi di Bekasi, kemudian sebagian dari Jakarta Timur, modifikasi itu membantu ya mengurai potensi awan hujan itu sehingga tidak terjadi potensi hujan ekstrim yang besar dan terulang, dan itu cukup efektif ya. Seperti yang terjadi sekarang di banjir di Sumatera. Ketika upaya pemulihan itu dilakukan di darat untuk menghilangkan sedimentasi lumpur yang demikian besar, pekerjaan di darat itu kalau tidak di backup dengan cuaca yang bisa menetralisir curah hujan supaya lumpur itu tidak membanjiri kembali, maka itu akan sangat mempengaruhi. Tetapi pertanyaannya, kalau misalnya BMKG mengatakan ada potensi hujan besar pada minggu depan, kita tanyakan kembali kepada Pemprov DKI, apakah memiliki anggaran tidak? Atau anggaran yang bisa dipercepat untuk mengantisipasi potensi banjir yang lebih besar ke depan. Kalau dilihat dari kapasitasnya, kemampuan dari operasi modifikasi cuaca ini rata-rata cukup efektif ya untuk untuk berpotensi mengurai potensi awan hujan sehingga potensi hujan lebat itu bisa dihindari. Itu menjadi satu-satunya cara kita menyelamatkan Jakarta dan biayanya sangat besar. Akhirnya seperti pemborosan aja, membuang uang, membuang air, toh akhirnya hanya itu yang bisa dilakukan ketika sistem kita belum mampu menyelesaikannya. Pertanyaan itu tadi, selama sistem kita belum mampu menyelesaikan seperti apa yang direkomendasikan untuk ditingkatkan 3 kali, kemudian ada upaya-upaya perbaikan pada sistem lingkungan dan sebagainya, kita tetap akan mengalami potensi yang sama. Jakarta tidak pernah bisa hilang dari banjir. Yang bisa dilakukan Jakarta adalah mengurangi potensi bencana banjir untuk tidak terlalu meluas,
kemudian bencananya diperkecil, atau yang paling maksimal genangan itu bisa secepatnya hilang dari jalan. Oke, berarti kalau misalnya bisa disimpulkan Pak, menurut Bapak apakah kebijakan penanganan banjir di Jakarta selama ini terlalu reaktif kah atau malah kurang preventif Pak? Sangat reaktif, Oke. sangat reaktif karena rata-rata setiap gubernur menjanjikan akan menanggulangi masalah banjir dalam setiap periode kepemimpinannya. Pertanyaannya, dari mana itu dilakukan? Karena sekali lagi rencananya sudah ada. Pendekatannya itu harus pendekatan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Bahwa penanganan Jakarta itu bukan hanya urusan Jakarta, tapi melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitarnya. Tapi satu-satunya cara menurut saya adalah mari kita evaluasi di mana faktor penyebab utama dari peristiwa seperti ini. Harusnya kita berharap ya Pemprov DKI bisa memberikan laporan kepada masyarakat. Mengapa wilayah utara ini kok semakin lebih sering terjadi banjir, bahkan menggenangi kawasan-kawasan elit, kawasan-kawasan yang sebetulnya sudah terencana perumahannya, tapi tidak terencana sistem drainasenya. Itu menjadi pangkal persoalan di kita. Kalau saya lihat beberapa simpul aliran drainase yang ada di antara satu pemukiman dengan pemukiman lain itu kadang-kadang tidak terkoneksi, apalagi pada outletnya misalnya di Danau Sunter itu kapasitasnya sangat terbatas sekali. Kalau misalnya nanti juga dibuang ke laut, kapasitas pompa airnya juga masih sangat terbatas kembali. Berarti ada masalah dengan ekosistem lingkungannya dan juga dengan sistem teknisnya. Bagaimana kita mengurai atau menurunkan potensi banjir sehingga secepatnya genangan atau banjir itu bisa surut dari permukiman. Oke, tadi juga kita membahas bagaimana sistem drainase dan juga bagaimana tentang pompa dan lain-lain. Bapak juga tadi menyebutkan kalau gitu warga Jakarta juga pasrah aja, kalau misalnya ada jangan kemana-mana, work from anywhere dan lain-lain. Jadi kalau kita bisa sebutkan poin-poin penting bagaimana Pak, apa yang bisa kita edukasi kepada publik soal tata kota air ini, apakah sudah cukup atau kita harus apa kalau misalnya banjir? Nah, pertama begini, kita warga Jakarta harus berani mengatakan bahwa banjir adalah bagian dari siklus kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu memperbaiki, itulah fakta yang harus kita terima. Bukan berarti living harmony with water ya, berdamai dengan air. Tapi bagaimana kita menyikapi banjir itu. Dan bagaimana supaya kita mampu mengurangi masalahnya. Persoalannya itu tadi, bagaimana kita membangun sistem yang terintegrasi. Misalnya contoh, kalau misalnya gubernur Pak Mas Pram ya, dan Bang Dul ini, dalam 5 tahun ini, saya harus dari mana menyelesaikan masalahnya? Ya, jika nanti memang kapasitas pompa atau kapasitas pintu air tidak maksimal, itu bagaimana diselesaikan? Kemudian bagaimana pengendaliannya? Ini kan banyak sekarang pembangunan perumahan baru pada kawasan yang merupakan rumah air. Bahkan orang memprotes membeli rumah di kawasan elit yang miliaran itu ternyata semua kebanjiran. Jadi apa bedanya perumahan-perumahan elit dengan perumahan-perumahan biasa? Karena ternyata air itu tidak mampu dikendalikan. Jadi yang harus kita berikan garansi kepada warga Jakarta ke depan bahwa pemerintah akan mengupayakan minimal satu, mengurai atau menurunkan potensi banjir itu pada daerah-daerah yang memang bisa diprioritaskan ya penanganannya. Contoh misalnya ya, untuk wilayah pantai utara Jakarta ini memang agak sensitif sekali ya. Karena ini wilayah yang agak lama dan paling cepat dibandingkan tempat lain. Jadi pertanyaannya apa? Salah satu cara kendalikan. Jangan diizinkan lagi pembangunan baru yang terlalu masif di wilayah yang sangat sensitif dengan wilayah bencana. Artinya kadang-kadang kita melupakan bencana itu seakan-akan ya bencana itu cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi pertanyaannya kalau terus-terusan bagaimana? Jadi citra kota pun tidak akan pernah hilang dari stigma kota yang penuh dengan bencana. Dan lama-lama mohon maaf nih ada catatan penting menurut fenomena migran luar Jakarta. Banyak kelas menengah Jakarta yang sudah mulai pindah
ke wilayah-wilayah yang lebih aman banjir, khususnya di daerah 3T, Tangerang, Tangerang Selatan sama Kabupaten Tangerang. Itu banyak perumahan-perumahan baru yang bebas banjir. Jadi fenomena ada potensi sebagian besar masyarakat yang mungkin katakanlah kelas menengah ke atas itu, yang selama ini mungkin tinggal di utara, ada kemungkinan besar bermigrasi ke wilayah-wilayah yang lebih aman. Jadi ada fenomena hulunya mungkin selama ini wilayah resapan bisa terganggu juga ketika ada pembangunan perumahan dalam skala masif. Catatan kita, setiap pembangunan baru di wilayah hulu dari daerah aliran sungai mudah-mudahan bisa dikendalikan tata ruangnya. Wilayah hilir kita kendalikan dan kita backup dengan sistem infrastruktur yang mampu mengurai bahkan mengurangi potensi banjir supaya tidak terlalu lama. Oke, kenapa Pak kalau misal tadi Bapak sebutkan ada wilayah 3T, Tangerang dan sekitarnya lebih aman banjir, kemudian orang-orang jadi berpikir mungkin pindah aja ke sana lebih aman. Kenapa wilayah itu lebih aman Pak? Apakah tata kotanya lebih baik atau bagaimana? Ya, saya melihat ada catatan penting di wilayah tersebut. Ada daerah tersebut ya relatif tidak dilintasi oleh aliran sungai besar yang punya potensi bencana yang tinggi. Yang kedua, tata kotanya lebih bagus, perencanaannya lebih terstruktur ya. Kemudian yang kedua, di situ banyak fenomena kota-kota baru. Bukan hanya di wilayah 3T tapi sampai ke Bogor lah, itu ada pengembang besar tuh di kaki gunung yang besar-besaran masif. Kalau Bekasi memang agak sensi juga ya karena kita mengalami 2 peristiwa banjir yang cukup besar. Jadi ada kecenderungan sekarang masyarakat dan data itu terlihat dari data migran penduduk, data migrasi penduduk yang saya pelajari dari tahun 2023-2024. Bagaimana wilayah Jakarta Pusat itu semakin lama kelas menengah semakin berkurang ya penduduknya, kemudian berpindah. Sebagian juga dari wilayah Jakarta Barat, sebagian untuk pindah ke wilayah 3T. Tapi yang menarik adalah pertama satu, memang kota-kota yang dikembangkan di tempat yang bebas banjir itu lebih memberikan jaminan investasi ya bagi mereka yang memang rumahnya tidak kebanjiran. Apalah artinya rumah miliaran kalau setiap tahun 2-3 kali kebanjiran banjir, itu bisa TBC, itu tekanan batin capek deh ya kan. Ke rumah mahal, tapi kalau kebanjiran terus gimana? Ini kan menjadi ini fenomena loh. Bagaimana kita mau menjual kalau rumahnya sering-sering kebanjiran? Otomatis orang akan mencari lokasi yang lebih aman, nilai investasinya naik, dan satu lagi masa depannya lebih aman. Itu fenomena yang terbaca saat sekarang. Oke, jadi bisa nggak sih Pak sebenarnya apa yang diterapkan di Tangerang 3T tadi yang Bapak sebutkan itu bisa diterapkan nggak di Jakarta kira-kira Pak? Nggak bisa. Kalau wilayah kota baru itu rata-rata kota yang direncanakan sejak awal. Jadi sebetulnya seharusnya kota itu dia punya kapasitas sistem untuk pengendalian banjirnya. Misalnya contoh, sistem pengendalian banjir kata ini untuk T-nya berapa ya? Q-nya berapa? Q-nya Q50 atau Q100. Puncak-puncak curah hujan tertingginya Q yang 50 atau 100. Jadi ketika potensi tertingginya berapa misalnya? Sampai 150 atau 200, maka sistem pengendalian banjirnya, drainasenya harus juga besar. Jadi harus mampu. Kalau kita kan nggak tahu nih ya, drainase Jakarta dari zaman kolonial sampai jalan milenial masih dipakai. Belum terpelihara sepenuhnya semuanya. Jadi saya kebayangkan run off-nya terjadi di mana-mana, gorong-gorongnya makin sempit bahkan tertutup, airnya makin besar, otomatis sistemnya juga lumpuh. Kecuali kalau memang ada pengendalian besar-besaran, kita membuat sistem drainase yang betul-betul mampu menampung tingkat puncak hujan tertinggi. Kalau perlu sampai hujan ekstrim misalnya. Tapi ternyata kan fakta yang terjadi sekarang, sistem pengendalian master plan yang ada sekarang dari tahun 73 belum mampu kita tingkatkan 3 kali lipat seperti apa yang direkomendasikan oleh JK ataupun Kementerian PU. Itu otomatis pekerjaan besar yang harus kita kerjakan bersama-sama. Itu menjadi salah satu syarat yang harus kita perbaiki ke depan. Oke, baik Pak Yayat, terima kasih atas penjelasannya. Kita juga berharap semoga banjir Jakarta ini tidak terus ada ya Pak ya. Semoga semuanya membaik, semuanya tidak mengganggu lagi aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Salam sehat selalu. Ya, sama-sama, terima kasih.